Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita yang percaya dan bersiap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sekali lagi doa beri kemuliaan bagi Allah kita. Iya, puji Tuhan. Macam nggak semangat, ya. Semangat semua ini ya. Tuhan luar biasa kasih yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang pernah merasakan lelah menjalani hidup? Hah? Coba lambaikan tangan dulu, yang udah capek kali hidup ini. Pernah lah, pernah ya. Emang saudara, hidup ini melelahkan. Dan hari ini kita mau belajar gimana caranya supaya kita seperti pujian tadi, kau selalu punya cara untuk menolongku. Ya, kita mau percaya bahwasanya tidak ada dalam kehidupan kita ini yang kebetulan. Tuhan selalu punya rencana, Tuhan selalu punya tujuan. Dan konklusi yang terakhir, ini sebagai dasar firman Tuhan buat kita semuanya hari ini. Coba diklik Roma 8 ayat 28. Ada yang tahu? Ada yang sudah hafal ayatnya kira-kira? Roma 8 ayat 28. Sudah dapat? Oke, sama-sama kita baca Bapak Ibu. Ya, yang sudah ditampilkan di layar. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ayat yang khusus diberikan bagi orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan, bagi umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Lalu kemudian Rasul Paulus telah tegaskan, saudara, bahwasanya bagi orang yang sudah di dalam keselamatan itu, bagi orang yang sudah jadi umat daripada pilihan Tuhan itu, maka dikatakan di sana Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu ini maksudnya apa? Pada saat gajian, dalam segala sesuatu. Saat kita lagi bulan tua, itu dalam sesuatu. Saat kita lagi berbunga-bunga, di dalam mengasihi seseorang. Saat kita juga patah hati dalam mengasihi seseorang. Itu semua adalah dalam segala sesuatu. Jadi pada persoalannya begini, saudara, jangan pikir bahwasanya Allah hanya hadir pada saat kita ada berkat. Jangan pikir bahwasanya Allah hanya hadir pada saat situasi menjadi tenang. Dalam segala sesuatu, badai hidup kita, Tuhan turut bekerja dan Tuhan ada di sana. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita belajar untuk mengenal ayat ini kepada seorang tokoh yang bernama Yusuf. Kebetulan tadi pagi pas saya anak-anak ini nonton Superbook, dan kebetulan tampilan yang diputar mereka adalah tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf orang yang polos, bagaimana Yusuf orang yang sangat dikasih bapaknya, tapi karena abangnya menjadi iri semua, perjalanan hidupnya kita tahu sama-sama, dia dijual menjadi budak. Dan kemudian setelah di Mesir dia menjadi budak, dia menjadi orang yang dipercayakan pada seorang yang kaya, yaitu Potifar. Lalu kemudian difitnah sama istri tokehnya atau istri majikannya. Lalu kemudian dia harus masuk penjara. Lalu kemudian apa yang terjadi di sana? Dia menafsirkan arti mimpi daripada nabi yang ada di dalam, 2 orang, juru minum dan juru roti. Dan kemudian lama setelah itu, akhirnya Firaun bermimpi dan tak ada satupun yang bisa mengartikan mimpinya dan menyebutkan mimpinya apa. Lalu kemudian si juru minum ini pada akhirnya ingat bahwasanya oh ya, ada dulu yang pernah mengartikan. Lalu kemudian dipanggillah si Yusuf, dan Yusuf bisa menyebutkan apa mimpi Firaun, dan akhirnya dia diangkat menjadi seorang wakil raja di Mesir. Saudara, apa hubungannya dengan konteks Roma 8 ayat 28 ini? Bapak Ibu yang terkasih, Yusuf tidak pernah sekalipun di dalam Alkitab kita membuat
Saya suka muter sore-sore, ya, waktu masih muda dulu. Saya suka muter-muter naik sepeda motor di daerah Usu. Dan saya termasuk orang yang suka nonton ada orang-orang main baseball. Jadi jarang kan, cuma di Usu itu yang ada. Jadi saya suka gitu. Nah, ketika saya mengutari mereka, saya udah pergi nih. Nah, udahlah, kayaknya mereka nggak main game, hanya latihan-latihan mukul saja. Dan pada saat itu banyak sekali orang. Sore hari banyak orang di sana, sedang jalan, ada yang lari, ada yang sport, ada yang ngeceng dan sebagainya. Saya lewat di sana. Di antara sekian banyak orang, tiba-tiba bola baseball tadi lepas keluar dari kandang. Di antara sekian banyak orang, yang kena itu cuma saya sampai jatuh dari kereta. Bola baseball itu cukup berat juga. Jatuh. Rasanya mau marah karena malu. Tapi satu sisi lagi nih, di antara ini orang kok bisa aku yang kena? Kenapa bukan yang di sebelahku? Kenapa bukan orang di depanku? Kok bisa sial begini? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup kita lebih gampang untuk dilalui, supaya pada hidup kita lebih mudah untuk dijalani, maka hal yang pertama kalau kita belajar dari Yusuf, kenapa dia bisa menjalani akhirnya kehidupan yang dia lalui? Karena dia punya sikap yang pertama, dia punya hati yang penuh dengan penerimaan. Dia terima apapun yang terjadi dalam hidupnya. Waktu abang-abangnya harus iri kepadanya, dia tidak komplain. Pada waktu dia harus menjadi budak di negeri orang, padahal dia anak kesayangan bapaknya, dia tidak berkata kepada Tuhan, kenapa Tuhan harus terjadi kepadaku? Mengapa harus aku Tuhan? Padahal seharusnya Yusuf layak untuk mengatakan itu. Saya nggak buat dosa, Bapak. Saya nggak pernah buat jahat sama orang, tapi kenapa harus terjadi pada saya? Kan beda dengan orang yang nggak pernah ikut Tuhan, nggak pernah doa, nggak pernah rajin dalam beribadah, terus kemudian dapat sial, kenapa aku harus Tuhan? Kata Tuhan, ya wajar, kan itu perbuatan, kira-kira gitu. Tapi itu pun banyak orang melakukan hal itu. Hal yang pertama, saudara, adalah hati yang mau menerima dalam segala sesuatu dalam hidup. Hati yang mau percaya bahwasanya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Kita bertemu dengan seseorang, Tuhan pasti punya maksud dan tujuan. Kita harus menghadapi sesuatu, Tuhan pun pasti punya maksud dan tujuan. Sama, sekali lagi, film Karate Kid yang versi yang terbaru, ya kan? Jaden Smith kalau saya nggak salah, yang dibully sama anak-anak ketika dia sudah pindah sama mamanya di Cina. Dia dibully karena kebetulan teman-teman itu pada tahu main kungfu semua. Dia kesal, dia malu karena dipermalukan terus sama kawan-kawannya. Akhirnya dia mau belajar, tapi gak ada yang terima dia. Sampai akhirnya ada penjaga sekolahnya yang sudah tua, kemarinnya Jackie Chan. Dia bilang, ajarinlah kungfu, ajarinlah kungfu. Jackie Chan gak mau merespon. Tapi karena terus-terusan dia datang, akhirnya Jackie Chan bilang, gini ya, sekarang yang kau lakukan, aku nggak mau ngajarin. Sekarang yang kau lakukan, buka jaketmu, gantungkan, kemudian jongkok, lalu berdiri lagi, lalu ambil lagi jaketmu, lalu pasang lagi. Gitu aja, gitu aja. Dia buat, buka jaketnya, dia gantungkan, terus dia jongkok, dia naik, dia ambil lagi jaket, dia pasang, begitu terus. Besoknya dia datang, guru ajari aku, gitu lagi buat. Dia buat lagi. Besoknya dia datang, gitu lagi buat. Begitu terus. Lalu akhirnya dia marah sama gurunya. Masa latihan kungfu yang beginian? Maunya kayak Bang Moti, bisa ngangkat sampai lurus begitu kan? Bisa tangannya hitam gara-gara mukuli samsak dan sebagainya. Belajar jurus apa kayak. Masa pasang jaket jongkok kemudian apa saja. Itu terus. Lalu Jackie Chan bilang apa? Gurunya bilang, sekarang gini, Jackie Chan coba serang dia, mau pukul dia. Dan refleksnya karena sudah itu terus yang dia lakukan. Dia tangkis pukulan gurunya seperti dia mengapain jaket itu, menggantungkan jaket. Kemudian dipukul lagi dia. Dia jongkok, dia hanya mengelak. Kemudian dibalas lagi, dia tangkis lagi.
Dan cara dia memasukkan jaket itu adalah jurus menyerang balik. Dia baru sadar ternyata yang disuruh gurunya itu adalah jurus daripada bela diri. Kita juga sering begitu. Kita harus terima keadaan kita. Ketika pahit yang kita dapat, ketika yang tidak mengenakan terjadi pada kita, bukan artinya Tuhan tertawa dalam penderitaan, tapi Tuhan sedang melatih hidup kita. Karena itu, ayo terima dulu. Punya hati yang terima Tuhan. Kalau ini yang harus terjadi, it's okay. Kalau ini yang harus kuhadapi, saya siap. Kalau ini yang harus kutempuh, bantu saya. Hati yang mau terima. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dan dikatakannya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tujuan akhirnya itu pasti mendatangkan kebaikan. Mungkin ada di antara kita atau masa lalu kita dulu berdoa, Tuhan, inilah calon pasangan hidupku, ya kan? Tuhan, hidup doakan kali Tuhan. Sepertinya dari Tuhan, gak lagi dari Tuhan. Ya, jawaban Tuhan. Ujung-ujungnya gak jadi. Akhirnya harus berani kita jadi. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup, kalau misalnya kita nggak jodoh dengan seorang, Tuhan sedang menghindari kita dari keputusan yang salah. Bagus sakit sekarang daripada kau sakit dan menikah. Dan Tuhan begitu. Kalau udah nikah nggak bisa layak trek, nggak ada gaya treknya, maju aja terus. Makanya kalau orang udah menikah, ya baiknya ya pilih lagu yang optimis terus kan gitu. Nggak perlu lagi putar lagu, diingat hidup itu udah masa lalu. Nggak ada gaya treknya, nggak bisa. Atau putar lagu seandainya aku punya sayap terbanglah aku, seperti si Apri yang nyanyi begitu. Aduh, semua kita berdoa, Tuhan semoga dia gak hinggap di atap rumahku, bocor pasti, abruk pasti. Iyalah, seandainya dia punya sayap, kamu segini-gini dia burung, lihat ada singgah di depan, habis. Rusak kanopi kita semua, ya kan? Allah turut bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu punya hati yang menerima. Tidak ada yang kebetulan dan tidak ada Tuhan tanpa satu tujuan. Tujuannya pasti pada akhirnya mendatangkan satu kebaikan dalam hidup. Pasti ujung-ujungnya kebaikan. Makanya ada satu perkataan yang bilang, you are the winner, not immediately, but definitely. Kamu itu menjadi seorang pemenang, mungkin belum secepatnya, tapi yang pasti akan terjadi. Pasti. Itu sebabnya Paulus katakan kita mendapat suatu bagian, yaitu menderita bersama-sama dengan Kristus dan mendapatkan bagian dalam kemuliaannya kelak. Jadi kalau orang Kristen maunya hanya terima yang enak, kalau umat Tuhan hanya mau terima yang manis-manis, you bukan umat yang lain. Mana ada orang jadi tentara langsung jadi tentara, melamar jadi tentara, masuk berkas, iya kamu kan diterima, katanya langsung pakai baret, langsung pakai, enggak ada. Masuk pelupur dilatih sekian bulan, berperang sakit. Makanya orang kalau masuk tentara kayak Bang Otlan ini misalnya masuk langsung badannya kayak Timothy lagi balik, dipukul perutnya udah kayak karet membalang.
Dari saya yang lurah itu begitu waktu si tanda pertama waktu STPDN. Begitu pulang 6 bulan dari sana enggak kan? Wah, saya lihat, wah ini orang udah kayak bambu, saya pikir gitu. Tapi dia bilang, udah bang saya sok pukul di perut dulu. Sekuat ya, nanti kau terbang pula, saya bilang gitu. Udah sekuat, wah banyak tenaga dalam lah, tenaga ultramen lah pokoknya. Ya mental ya kan, memang macam karet. Tapi sekarang udah 2 besar lagi kan. Gak pernah lagi latihan. Kata lagi mereka. Saudaraku, ayo kita terima. Itu dulu. Kalau bahasa saudara itu ikhlas, kita ikhlas. Apapun yang terjadi, ikhlas dulu. Gak usah tanya, kenapa? Kenapa harus saya? Kayak Mario Balotelli, why always me? Katanya, enggak. Kalau memang harus terjadi, biarlah kita tahu Tuhan sedang bekerja di dalam hal yang tidak menyenangkan itu. Dan kita mengimani satu hal, Tuhan, aku percaya ini untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Amin. Itu hal yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, kehebatan daripada kita belajar mengenai ayat ini dengan hubungannya dengan Yusuf, yaitu dia orang yang penuh dengan kesabaran. Kalau bilang kanan kiri, sabar. Sabar di dalam melalui prosesnya Tuhan. Sabar saja. Seperti pernyataan tadi, kita itu pasti jadi pemenang. Tidak secepatnya, tapi pasti jadi pemenang. Kalau kita tetap konstan di dalam mengikut Tuhan, kalau kita tetap konstan di dalam melayani Tuhan, pada akhirnya kemenangan itu pasti akan menjadi milik kita. Sabar. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mementingkan proses. Amin. Proses. Orang Israel yang berangkat dari Mesir sampai ke tanah Kanaan cuma 2 orang, lahir di Mesir sampai ke tanah Kanaan cuma 2 orang, Joshua dan Kaleb. Yang berangkat pada waktu itu 2 juta lebih rombongan yang berangkat. Kemana itu semua? Mati di padang gurun di perjalanan selama 40 tahun, dari sampai. Karena apa? Tuhan mau memulihkan orang-orang yang layak menerima berkatnya adalah orang-orang yang sudah diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Paulus ketika dia menerima panggilan Tuhan, sewaktu dia mau jalan ke Damsyik membunuh orang-orang Kristen, tiba-tiba Tuhan menampakkan dalam penglihatan dari surga. Apa yang kau mau dariku, Saulus? Akulah Yesus yang kau cari-cari dan kau aniaya. Lalu Paulus menjadi buta. 3 hari 3 malam dia menjadi buta, lalu dijelitkan kembali. Lalu setelah itu dia langsung jadi rasul? Tidak. Dia berproses 13 tahun untuk bisa menjadi rasul dalam penginjilan yang benar. Nggak ada, saudara. Setiap umatnya Tuhan pasti mengikat proses karena dia mau apa? Kita menjadi anggur yang terbaik. Karena itu nikmati prosesnya. Dalam Tuhan gak ada yang ekspres. Karena itu kita harus menjadi sabar. Sabar. Pak, tapi udah lama kaya aku sabar, Pak. Sampai nama aku dari ganti orang sabar sedulik udah. Sabar simar mata, Pak. Ngeri. Kapan? Waktu pergumulan kita ini, dengar ini baik. Kalau Tuhan tidak selesaikan pergumulan itu, maka yang dilakukan Tuhan angkat yang menjadi pergumulan kita.
Misalnya kau bergumul tentang suamimu, tak bertobat-tobat, tak bertobat-tobat. Kau berdoa. Kalau nggak hatinya diubahkan dan diangkat Tuhan menjadi hati yang baik, maka orangnya diangkat Tuhan, udah selesai. Daripada menangis terus minta tolong supaya mati, kalau tidak baik-baik, udah selesai. Jadi pasti akan dijawab Tuhan. Itu sebabnya kita harus bersabar. Jangan pula kita jadi kalah. Banyak ini Bu, kita kalah. Kita sering kalah. Pak ke gereja kita, mau nggak? Nah, pilih sendiri. Yang berdepannya, Pak, ayolah gereja Pak. Kau lah dulu. Pilih. Yang berdepannya, Pak, ayolah gereja. Kau udah baru nonton bola semalam, nonton kali aku. Kau lah. Terusan pergi sendiri, terus. Sampai akhirnya udah gak tahan lagi. Ayo Pak, ke gereja Pak. Kau lah, udah kalau gitu kita usah gereja. Tak usah kita ke gereja. Di rumahnya gitu. Udah, tak apa-apa. Sekalian masuk neraka kita semua. Tak perlu lagi kita. Kenapa harus mengalah? Untuk masuk jurang bareng-bareng. Dengar ini baik. Kalau Tuhan tidak bantu, masalah itu diselesaikan Tuhan. Masalah itu yang diangkat Tuhan. Amin. Karena itu jangan pernah menyerah, teruslah bersabar. Waktunya akan tiba. Tidak ada orang yang menabur terus tanpa menuai. Dengar ini baik. Tidak ada orang yang akan menabur terus tanpa menuai. Akan ada tuaian suatu saat. Persoalannya tuaian itu baik atau tidak. Kalau kau menabur yang tak baik, kau akan menuai badai itu pasti. Cepat atau lambat, kamu pasti akan menuai. Kalau kamu menabur kebaikan, jangan juga merasa lemah, jangan juga merasa sia-sia. Yang kau buat itu pasti akan kau tuai. Iya. Kau jadi orang kaya, lalu menyiksa orang-orang di bawahmu. Kau menjadi orang berpunya, lalu pelit terhadap orang-orang di bawahmu. Kau berlaku sesuka-sukanya kepada pegawai-pegawai, akan kau dapat, akan kau tuai yang kau perbuat kepada orang. Kau jadi suami yang arogan, suami yang berbohong, akan kau dapat menjadi istri yang tidak baik, istri yang tidak sangat, akan dapat jadi menantu yang tidak baik, pasti dapat. Iya kan Bu? Ya satu sisi kita menantu, ya kan? Besok lusa kita punya anak, kan kita juga bakal punya menantu nantinya. Hati-hati. Apa yang kau buat, itu nanti yang kau dapat. Cepat atau lambat, pasti akan kejadian. Saudara, Yusuf kita belajar bahwasanya kita harus penuh dengan kesabaran menjalani kehidupan ini. Kesabaran. Lalu kemudian dari Yusuf juga kita belajar bahwasanya apa? Kita hidup harus penuh integritas, harus bisa dipercaya. Dengar ini baik, ini jadi moto kita. Jadilah orang percaya yang layak untuk dipercaya. Gak cukup jadi orang percaya, tapi juga harus layak jadi orang yang dapat dipercaya. Mau apapun posisi kita, saat susah kita beriman pada Tuhan, saat berpunya kita pun tetap beriman pada Tuhan. Itu namanya berintegritas. Jangan pas susah hadirkan Tuhan, giliran dah memiliki, lambai semua lambai. Macam layang-layang putus, tak ada sedikit pun kita libatkan Tuhan. Udah pahit baru Tuhan.
Sama kayak anak-anak. Coba dia udah main. Panggil mamanya pun dia gak dengar. Mana dengar? Rizky, mana dengar? Udah asik main. Wah, jatuh katanya, kakinya luka. Katanya. Jadi manusia kita jangan begitu. Bukan situasi yang membuat kita kapan tetap pada Tuhan. Dalam segala kondisi kita jadi orang yang berintegritas. Makanya orang percaya dari jabatannya rendah, pegawai-pegawai rendah, dia setia, dia bisa dipercaya. Ketika dia jadi kepala pun, dia juga bisa dipercaya. Itu manusia berintegritas. Amin. Jadilah orang yang berintegritas. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, orang yang penuh dengan belas kasihan. Ini yang Tuhan mau. Apa katanya? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita itu ada. Nah, salah satu rencananya adalah supaya kita menjadi manusia yang penuh dengan belas kasihan. Kalau belajar dari Yusuf, apa yang dia tunjukkan? Gara-gara abangnya lah dia menderita. Gara-gara abangnya dia jadi budak. Gara-gara abangnya lah dia di penjara sekian lama. Walaupun pada akhirnya dia menjadi wakil raja. Saat abang-abangnya ada di depannya, kalau seandainya kita dalam posisi Yusuf, kita lihat orang yang menyakiti kita tadi, apa nggak nengok ayam goreng kita ya kan? Tinggal kuri sama udah selesai, potong semua kan gitu. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia nggak lakukan itu. Dia nggak lakukan itu. Saya nggak tahu apa isi hatinya. Mungkin sekarang ada orang-orang yang sedang mengejekmu dalam kejatuhan. Tengoklah kok kan. Bilang dulu kok kan, dulu bisa lah gosok. Sekarang gimana? Dulu bisa lah kok hebat. Sekarang gimana? Mungkin orang ngejek kita dengan begitu. Udah jadi bilang kan, gak usah sama dia. Tetap juga kau kalian sama dia. Tahankan, tauton. Mungkin orang bilang gitu. Ya kan? Tengok mantan udah hebat, sudah hebat. Udah punya Indomaret sampai 5. Tauton, kata orang. Saudara, jadi apa? Dengar ini baik. Mungkin dalam hatimu, kapan aku gak bang? Kapan aku gak hebat? Kapan aku gak punya? Kalau kau kemalukan aku semua. Kan dia. Yusuf punya kesempatan untuk itu. Tapi dia peluk abang-abangnya dan bilang, Bang, kau mereka-reka yang gak baik pada hidupku. Tetapi kini aku tahu itu sebab itu ternyata Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Aku mengasihi kalian. Keren. Ini yang Tuhan mau. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Kemarin kan ada viral ya. Ada orang yang sudah kecelakaannya, anaknya 3 meninggal nih, semua bapaknya sudah meninggal. Datang musuhnya masih lagi bilang, jadi terus syukuri kau kan, tronton pun kau lawan kan. Waduh, ini hatinya gimana ya? Bukan begitu yang Tuhan mau. Harus punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Ingat baik, saat kau diberkati karena ada orang di bawahmu, saat kau menikmati berkat Tuhan itu karena kemurahan Tuhan dan bukan karena kehebatanmu, karena itu tetaplah jadi orang yang punya belas kasihan. Lihat sekelilingmu. Gak ada guna kau orang hebat, gak ada guna pangkatmu besar, tidak ada guna hartamu banyak, tapi familimu menderita.
Terakhir adiknya cuma nama tukang korek-korek, gak ada dagingnya ya. Gimana? Tuhan mau kita jadi orang yang punya belas kasihan. Amin. Ditunjukkan dari mana? Dari waktu kere dulu. Kere pun gak ada perhatian sama orang, kayak mana kok kaya, gak ada tuh. Amin. Kasih orang tuamu lagi keadaan kere begini, lagi keadaan susah ini. Jangan egois. Perhatikan orang tuamu. Sekarang waktunya karena masih hidup. Kalau udah mati dia kau bangun tubuh sebesar apa pun gak ada gunanya. Ngasain. Bukan tunggu pada saat tunggu mak. Kalau kaya mak, apa yang ngomong kaya? Sekarang tunjukkan dari apa yang kau bisa. Tidak melulu hanya uang. Kasih sayangmu, perkataanmu, perbuatanmu. Tunjukkan belas kasihan. Itu yang Tuhan mau, dan itu bagian dari rencana Tuhan bagi umatnya, supaya aku punya umat yang punya belas kasihan, dan itu yang membedakanmu dari umat-umat yang lain. Engkau umat yang spesial, umat pilihan. Sedikit udah Natal tahun ini. Sedikit udah gak ada makan-makan tahun ini. Sedikit lah gak ada keramaian tahun ini. Kok gini lah Natal tahun ini? Kalau mau merayain nomor 1, giliran ditagih gini ya, kita iuran Natal kita sekian 10.000, diam semua. Balik badan, pura-pura gak tahu. Masuk proposal Natal, gak ada orangnya. Udah jangan buka aja. Mau berkatnya di luar, mau terlibatnya belakangan, nggak ada belas kasihan. Ayo Pak Bu, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup. Kita belajar seperti yang dialami oleh Yesus. Kita belajar dari karakter Yesus. Sekali lagi untuk menutup firman Tuhan ini, sama-sama kita bacakan Roma 8 ayat 28. Bersama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya, orang-orang yang menjadi bagian dari rencana Allah. Karena itu mari kita belajar. Apapun yang terjadi dalam hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas kita semuanya. Bersabar, terus berharap dan penuh iman, dan jangan lupa tetaplah menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Bapa, kalau hari ini kami sudah dengar-dengaran akan kebenaran firman yang mengajarkan kepada kami supaya apapun yang terjadi dalam hidup kami harus menerimanya, karena itu adalah bagian daripada keputusan dan kehendak Tuhan. Bapak, Kau punya rencana dalam hidup kami. Bapak, Kau punya rencana yang indah atas setiap kami. Ajar kami untuk percaya itu Tuhan. Ajar kami untuk bersabar menghadapi segala sesuatu yang dalam hidup kami, karena kami tahu kemenangan pasti akan menjadi milik kami. Persoalannya hanya masalah waktu. Saat kami mau bersabar dengan sungguh Tuhan, waktumu akan tiba untuk mengangkat derajat kami, mengangkat kehidupan kami. Tuhan, kami tahu kemenangan pasti akan menjadi milik kami. Tuhan mau kami bersabar menanti apa yang Tuhan mau berikan atas kami. Bapa di dalam surga, berkatilah kebenaran firman-Mu Bapa yang mengajarkan kepada kami juga Tuhan Yesus, supaya kami menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan. Kami menjadi orang yang berintegritas dalam hidup kami. Iman kami tidak tergoncang oleh situasi apapun. Iman kami tidak terpengaruh oleh ada atau tidak adanya dalam kehidupan kami. Iman kami tetap tertuju padamu dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Tuhan, kami konstan, kami mengasihi Engkau saja. Bapa di dalam surga, ajar kami Tuhan, supaya kami juga menjadi
orang yang penuh dengan belas kasihan. Dalam kesusahan kami, waktunya buat kami untuk belajar mengasihi. Kalau keadaan kami tidak berpunya sekarang, kami sedang Tuhan bentuk supaya kami menjadi orang yang mau memberi, yang mau memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak menunggu esok Tuhan, tidak menunggu saat kami diberkati. Saat ini Tuhan, kasih itu terpancar dengan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Termatrai firman-Mu dalam hidup kami, termatrai firman-Mu ini, dan bukan hanya sebagai pendengar, tapi setiap umat-Mu yang mendengarkannya, melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Bapa, dan kami akhiri memberikan firman pada minggu hari ini di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita yang percaya dan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, sama-sama kita katakan